Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Yesus datang untuk menjawab segala kebutuhan manusia. 2 hari lagi kita akan merayakan Natal untuk mengingat kasih Allah yang dicurahkan atas manusia yang berdosa dengan mengutus Yesus Kristus datang ke dunia. Dalam Matius 20 ayat 8 firman Tuhan berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Puji Tuhan saudaraku. Inilah kasih Tuhan Yesus yang besar. Dia merendahkan hatinya. Tuhan yang datang ke dunia ini secara luar biasa. Dia datang saudara bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan bahkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, bagi dosa kita semua. Kita yang seharusnya dihukum dalam neraka karena dosa-dosa kita, karena kenajisan kita, tetapi Tuhan Yesus rela menebus dosa-dosa kita, saudara, memberikan kepada kita pengharapan. Pengharapan luar biasa. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dosa-dosanya diampuni dan hidupnya diselamatkan. Tuhan Yesus datang saudaraku untuk menjawab setiap kebutuhan manusia. Pada saat ini saya ingin membagikan 3 kebenaran sehubungan dengan tema Tuhan Yesus datang untuk menjawab segala kebutuhan manusia. Yang pertama saudara, karena tanpa Tuhan Yesus tidak ada sesuatu apapun pada kita manusia. Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu adalah dari Tuhan Yesus dan untuk Tuhan Yesus dan untuk kemuliaan Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang menciptakan alam semesta ini, Tuhan Yesuslah yang menciptakan dunia dan segala isinya, termasuk kita manusia. Jadi segala sesuatu adalah milik Tuhan Yesus. Sesungguhnya saat Tuhan Yesus datang ke dunia, ini adalah untuk menjawab segala kebutuhan manusia, karena Tuhan Yesuslah yang mempunyai segala sesuatu. Karena itu, marilah kita sungguh-sungguh saudara bersyukur untuk Natal yang boleh kita rayakan. Karena kedatangan Tuhan Yesus ke dunia sesungguhnya adalah untuk menjawab setiap kebutuhan manusia. Itulah kebenaran yang pertama. Kebenaran yang kedua saudara, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang sangat memperhatikan dan mempedulikan kita. Dalam Yohanes 14 ayat 13 sampai 16, demikianlah firman Tuhan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, kata Tuhan Yesus, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Puji Tuhan. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia saudara untuk menjawab setiap kebutuhan manusia yang sungguh-sungguh bertobat kepadanya, yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bila kita berdoa meminta sesuatu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkata, Ia akan melakukannya. Supaya apa? Supaya nama Allah Bapa dimuliakan dalam Anak. Tuhan Yesus juga akan memberikan seorang penolong, dan kita tahu itu adalah Roh Kudus yang akan menyertai kita, menjagai kita, melindungi kita saudara, kemanapun kita melangkah. Roh Kudus
menolong, menyertai kita. Tuhan Yesus datang, saudara, untuk menjawab segala kebutuhan manusia. Puji Tuhan, inilah kasih Yesus yang luar biasa, saudara. Jadi saat kita memperingati hari Natal, saudara, sebentar lagi, biarlah kita mengucap syukur untuk semua anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, saudara, yang diberikan kepada kita. Dan kebenaran yang ketiga, karena Tuhan Yesus datang supaya yang percaya memperoleh hidup dalam segala kelimpahan. Haleluya, saudara. Ayat yang luar biasa, Yohanes 10 ayat 10. Tak bosan-bosannya, saudara, saya membahas dan membaca ayat ini. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Pencuri adalah iblis, saudara. Dan Tuhan Yesus berkata, aku datang kata Tuhan Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, saudara. Jadi Yohanes 10 ayat 10b sangat jelas, saudara, kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk menjawab segala kebutuhan manusia. Dia datang, saudara, supaya setiap orang yang percaya diberikan hidup. Bukan mati, tapi hidup. Dan hidup itu adalah dalam segala kelimpahan. Tapi pencuri, yaitu iblis, saudara, datang hanya untuk membunuh, mencelakakan, membinasakan, saudaraku. Karena itu janganlah kita mengikuti segala tipu daya, saudara, iblis yang menyesatkan, saudara, yang ditawarkan kepada kita manusia. Kita harus berhati-hati dengan tipu daya iblis, saudara, pencuri jiwa yang jahat. Kita harus bersyukur, saudara, untuk memperingati Natal. Kedatangan Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memberkati kita, mengampuni dosa kita, saudara, dan memberikan hidup berkelimpahan. Inilah, saudara, jawaban atas segala kebutuhan manusia. Puji Tuhan, saudara. Jadi, saudara, inilah 3 kebenaran bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia menjawab segala kebutuhan manusia. Karena apa? Karena tanpa Tuhan Yesus tidak ada sesuatu apapun pada kita manusia. Kebenaran yang kedua, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang sangat memperhatikan dan mempedulikan kita. Karena itu kita membutuhkan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, karena Tuhan Yesus datang supaya kita yang mau percaya, yang sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan Yesus, memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b saya bacakan lagi. Aku datang, kata Tuhan Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat kami memperingati Natal, kami diingatkan bahwa begitu besar kasih-Mu atas kami. Engkau datang untuk menjawab setiap kebutuhan manusia. Kami mau setia kepada Engkau. Kami mau sungguh-sungguh kepada Engkau, Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, berikan komen dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.